Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan memberikan lagi, sharing lagi tutorial tentang yang namanya tools Wiser. Ya, atau wiser.me ya. Jadi wiser.me ini semacam worksheet, tapi saya yakin Bapak Ibu mungkin mengenal online untuk worksheet, untuk interaktif worksheet itu biasanya menggunakan live worksheet ya. Mungkin beberapa ada yang sudah menggunakan. Ini saya akan memberikan alternatif yang lain yang mungkin siapa tahu akan lebih variasi dan lebih banyak fiturnya. Nah, saya akan menunjukkan dulu ya contoh-contohnya, contoh hasil worksheet-nya. Dan kita tahu worksheet ini bisa digunakan sebagai penilaian formatif maupun sumatif, tergantung kebutuhannya. Saya akan menunjukkan, ini adalah contoh, dan ini saya akan mencoba mengerjakan ya, dari worksheet yang sudah saya buat. Ini saya contohkan dulu sebelum kita praktek. Ini saya buat soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, saya berikan tentang soal pendapat dulu ya. Pendapat sebelum ke materi, di sini bisa memberikan pendapat secara tertulis maupun secara lisan. Nah, bisa tertulis, bisa lisan nih. Kita coba yang tertulis dulu ya. Makhluk hidup adalah misalkan kita tambah juga jawaban lewat voice ya. Saya kita klik ini, anak bisa klik ini dan upload ini ya, langsung ini ya. Ini bentuknya langsung recording. Kalau ini dengan cara upload. Jadi ada dua cara untuk memasukkan audio. Jadi siswa bisa langsung merekam. Ini klik allow. Ya, menurut saya makhluk hidup adalah makhluk yang hidup karena dia memiliki ciri-ciri bergerak dan bernafas. Menurut saya seperti itu. Nah, di stop, kemudian upload. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan worksheet untuk yang namanya itu jawaban dalam bentuk recording audio, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini jawaban kita. Kemudian ini soal nomor 2, ini bukan soal tapi menyimak video. Nah, ini. Jadi Anda bisa menyimak video langsung di sini. Tampilan di HP maupun di laptop kurang lebih sama ya, cuma bentuknya adalah ukurannya saja. Ini bisa kita tambahkan video, kemudian ini ada soal juga untuk menguji pemahaman dari video tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup kecuali, nah misalkan ini, kemudian tuliskan kelompok hewan berikut. Nah, kita bisa langsung menulis juga di sini. Ini kelompok hewan apa ini? Misalkan ini mamalia. Nah, ini reptilia. Ini Pisces. Ini ya. Nah, seperti itu. Bisa langsung dijawab memberikan kayak teks seperti ini. Nanti akan saya ajarkan caranya bagaimana. Oke. Udah masuk ya. Masih bisa diganti. Nah, seperti itu. Kemudian pasangkan hewan dan alat pernafasannya. Ini ada match ya, memasangkan. Misalkan cacing ini ya. Nah, hampir sama seperti Legboci ya, tapi di sini tanpa rumus nanti untuk pembuatannya lebih sederhana. Ini saya coba saya salah ya. Nanti setelah ini kita akan lihat hasilnya ya. Nilainya seperti apa. Kemudian ini ada coba kamu gambarkan tingkatan, urutan, klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini bagusnya lagi, menariknya lagi ada yang namanya itu fitur untuk menggambar atau fitur drawing. Nah, mungkin ini belum ada di Legboxit ya atau di beberapa aplikasi yang lain. Ini bisa dalam bentuk menggambar. Misalkan ini saya gambar ini. Nah, di sini saya tulis misalkan spesies. Nah, kemudian tingkatan sini saya tulis genus. Jadi bisa lebih menarik nih. Sekali lagi ini adalah learning experience untuk anak-anak ya. Jadi mereka akan menjadi antusias dan ada pengalaman yang berbeda. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke. Foto dan seterusnya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Kita juga bisa menyisipkan gambar seperti ini. Kemudian ini tabel ya. Ini bentuk tabel aja penjelasan.
Kemudian kelompokkan hewan berikut vertebrata atau vertebrata. Jadi kita disuruh untuk mengkelompokkan. Buaya ada di ini, kepiting, vertebrata. Ini ada pilihannya ya. Oke. Seperti ini ya. Nah, unik ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya itu diskusi. Kita bisa menambahkan kolom diskusi di sini ya. Ini sebelumnya ada diskusi. Coba kamu diskusikan tentang apa itu vertebrata. Nah, kita bisa menuliskan di sini. Vertebrata itu hewan tidak bertulang punggung. Misalkan kupu-kupu. Nah, bisa juga forum diskusi ini digunakan untuk sesi tanya jawab. Nah, coba misalkan kita dari gurunya bertanya ya, menurut kamu atau apakah ada pertanyaan dari sesi ini semacam itu. Nah, jadi diskusi ini selalu real time. Nah, jadi bisa disimak oleh siswa dan bisa melihat hasil diskusinya. Oke, terus ini ada game lagi. Ini bentuk gamenya adalah mencari kata ya. Nah, ini amfibi, reptil, mammalia, fishes. Nah, ini Rumak work klik it first letter dan klik it last. Jadi klik huruf pertama dan huruf terakhirnya. Cara mengerjakan seperti itu ya. Huruf pertama geser sampai huruf terakhir. Nah, seperti itu. Ini mencari kata nih. Nah, aves dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini ada reflektif juga apa yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kesanmu. Ini saya belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ternyata ada banyak ciri-cirinya. Kesannya luar biasa dan seru. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini ada reflektif. Bisa juga dengan jawaban voice nih, sama ya. Kemudian diklik save, itu untuk nge-save ya. Nge-save menyimpan hasil jawaban. Dan ini belum dikumpulkan, jadi sewaktu-waktu masih bisa diedit. Nah, karena belum dikumpulkan ya. Nah, kalau misalkan sudah fix, sudah merasa benar, baru akhirnya siswa bisa ini diserahkan ke guru. Nah, submit. Seperti itu. Nah, assignment completed. Nah, kita setelah ini akan melihat hasil dari pekerjaan tadi ya. Kita akan mencoba membuka halaman guru. Kita coba dulu buka halaman guru. Nah, ini adalah halaman guru ya. Ini bagian dalamnya Weiser. Karena akan kita praktekkan ini akan saya tunjukkan dulu. Jadi cari di bagian worksheet ini. Dan nanti ada di sini nih. Ini yang sudah dibuat tadi ya. Kita lihat jawabannya, answer. Nah, untuk melihat hasilnya. Nah, lebih menariknya lagi adalah di sini selain kita memberikan penilaian, melihat kita juga bisa memberikan yang namanya feedback. Nah, feedback ini sangat penting sebagai kita pengajar, apalagi untuk efektif online teaching ya. Kita memberikan feedback. Ini ada dua yang sudah mengerjakan ya. Ini contoh saya yang sebelumnya saya mengerjakan. Nah, ini yang terbaru tadi di Solo ini ya. Ini. Nah, ini kita bisa melihat jawaban dan memberikan nilai. Karena ini adalah esai, uraian kita bisa memberikan nilai. Nih, nilai secara manual. Nah, karena kita menghargai pendapatnya, kita kasih 5, misalkan seperti itu. Tanpa kasih nilai pun juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita bisa memberikan respon nih. Responnya dalam bentuk teks ya. Karena respon audio dan video belum bisa karena ini untuk fitur premium. Tapi bagi saya ini sudah cukup menarik ya. Kita berikan feedback nih. Misalkan, bagus sekali pendapatmu. Sip. Misalkan ini ya. Nah, kemudian ini kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya dari siswa tadi ya. Ya, menurut saya makhluk. Nah, seperti itu ya. Hidup adalah makhluk yang hidup. Nah, kita bisa mendengar jawaban dari siswa. Kemudian ini yang video tadi, kita bisa melihat jawabannya juga ini. Betul ya, ini langsung ternilai otomatis. Kalau yang bentuknya kuis, ini fill on image.
Nah, ini ada yang benar, ini salah, ada salah penulisan ya, salah. Nilainya otomatis juga. Nah, oke. Kemudian ini matching, langsung nilai otomatis. Nah, karena ada yang salah 2 ini, yang merah ini salah. Nilainya 2 dari 4, kita bisa ngasih feedback juga di sini. Semua kolom bisa kita kasih feedback. Nah, tolong disimak lagi pembelajarannya. Cacing itu dengan permukaan kulit. Nah, ini ya bisa kasih feedback. Kemudian ini yang jawaban tadi, menggambar. Ini manual ya. Nah, poin bisa kita atur nantinya. Misalnya kita kasih ini 1, dan kita kasih feedback nih. Nah, jawaban belum lengkap, misalkan itu. Kita pelajari kembali. Jika belum paham, boleh bertanya dengan Pak Guru, misalkan seperti itu. Nah, feedback ya. Kemudian ini sudah digambar di tabel aja, tabel. Kemudian ini pengelompokan, betul ya, langsung nilainya otomatis 6. Nah, kita kasih komen lagi, good. Mantap. Kemudian ini adalah diskusi. Oke, ini sebenarnya belum masuk ya, diskusi ya. Nanti bisa diulang lagi dulu. Terus yang ini baru 3 jawaban dari 5 soal, belum sempurna. Nah, nilainya langsung otomatis. Nah, coba lebih cermat. Kemudian ini kita bisa melihat reflektifnya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa memberikan general feedback. Feedback secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan coba kamu ulang lagi pembelajarannya. Jika ada pertanyaan, bisa Bapak bantu. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita send feedback. Nah, seperti itu. Send feedback. Dan kita akan mencoba hasil dari siswa ya. Worksheet-nya siswa tadi. Apakah sudah diterima feedback-nya? Ini kita reload dulu. Kita lihat feedback-nya. Loading ya. Kita lihat feedback-nya. Jadi Weiser.me ini sangat unik menurut saya ya, karena komplit ya. Nah, ini adalah feedback secara umum tadi. Kamu ulang jika ada pertanyaan bisa Bapak bantu. Terus ini setiap pertanyaan, setiap soal juga bisa dikasih feedback-nya. Nah, feedback ini sangat penting sekali ya di dalam yang namanya motivasi ya, memotivasi mereka ya. Ini sudah ada nilainya juga, jadi anak bisa langsung lihat hasilnya juga nih. Nah, jawaban belum lengkap. Nah, kita bisa memberikan feedback langsung. Nah, ini ya. Seperti itu. Oke. Cuma yang belum masuk tadi ini ya. Nah, kalau kayak gini kasusnya biasanya perlu di-reload dulu. Nah, ini hanya biasanya faktor jaringan. Tapi kalau nanti di-reload biasanya akan update sendiri. Jadi setiap waktu ini bisa diisi terus-menerus. Nanti kalau ada siswa lain mengisi, bisa dilihat semuanya. Bisa saling tiktokan. Nah, ada pertanyaan lagi, kita bisa bantu jawab. Tanya lagi, ya ini semacam kayak chat. Nah, terima kasih Pak. Jawabannya. Bisa juga siswa bisa bertanya di kolom ini ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya untuk contoh pekerjaannya.
Semoga jelas. Jadi ini adalah manfaat dari Wiser. Tinggal nanti kebutuhannya Bapak Ibu seperti apa. Sekarang kita akan langsung mencoba untuk membuatnya. Ya, jadi kalau sudah saya beri gambaran, Bapak Ibu paling nggak, oh mau saya buat seperti ini, ya. Oke, saya akan membuat dari awal. Ini saya logout dulu. Saya akan bantu dari awal. Caranya sangat mudah sekali untuk membuatnya ya, karena tidak perlu rumus. Karena sudah ada template-nya, tinggal digerak-gerak saja, tinggal ditulis saja, pilih tipe soalnya, selesai. Ya. Nah, ini akan saya ulang dari awal. Oke. Ini ya. Ini adalah halaman depannya. Oke, alamatnya ini ya. @wiser.me, atau kalau kesulitan bisa lewat Google aja bisa. Langsung dari Google sini aja. Wiser. Nah, cari aja Wiser gitu kan. Cari aja Wiser di Google, nanti ada di paling atas ini. Oke, sama ya. Nah, wiser.me. Oke. Bisa dari Google, cari aja Wiser. Oke, tampilannya seperti ini ya. Ini adalah halaman depan. Dan ini ada contoh-contoh yang sudah dibuat secara global. Dan yang menariknya, di sini belum ada dari Indonesia yang membuat. Jadi, ini menurut saya masih asing sekali, dan bisa jadi ini sangat original untuk mungkin di beberapa di negara kita ya. Karena belum banyak juga yang mengenal tentang Wiser ini. Ya, cara mendaftarnya, kita melalui Join Now bisa, login juga bisa. Ya, sama saja ya. Yang pasti kita mendaftar. Kemudian kita akan diminta untuk membuat akun dan menunjukkan bahwa kita adalah pilih yang teacher. Nah, pilih yang teacher ya. Kita sebagai guru pengajar. Kenapa? Kalau kita nanti pilih siswa, kita nggak bisa membuat soal. Ya. Kemudian yang paling mudah adalah kita sign up di Google. Nah, ini mudah. Langsung sign up di Google. Nah, sambil saya jelaskan juga, mungkin perbedaannya dengan Liveworksheet, Wiser.me ini, ketika pekerjaan soalnya itu dikasihkan ke siswa, nah siswa itu mesti sign up. Beda dengan Liveworksheet ya, kalau Liveworksheet dia langsung mengisi bisa, kemudian nanti muncul nilai. Nah, cuman kalau di sini Wiser, dia mungkin menjaga apa namanya privasi atau kerahasiaan, jadi perlu yang namanya itu sign up. Nah, supaya datanya tuh bisa masuk secara apa namanya ya, secara teratur. Nah, jadi nanti anak-anak kalau misalkan menerima soal cukup ini aja sama, sign up di Google, selesai. Nanti bisa langsung mengerjakan. Nah, jadi nggak ada aturan form-form dan sebagainya, nggak ada. Cukup langsung seperti ini, sign up di Google. Mendaftar seperti ini. Oke, sepertinya ini saya akan menggunakan akun saya. Sign up di Google. Nah, cukup mudah. Karena cukup sign up dengan Google aja kita bisa langsung masuk ke dashboard. Seperti itu. Ya, jadi nggak ada pengisian form dan sebagainya. Jadi bagi anak-anak pun sebenarnya itu bukan kesulitan ya. Ketika dikasih soal, langsung aja sign up di Google dengan emailnya selesai. Nah, jadi nggak ada instruksi yang lainnya. Nah, ketika sudah mendaftar, nanti masuk ke sini ya Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah halaman pertamanya, adalah ini contoh-contoh dari soal-soal yang dibuat oleh orang-orang di luar sana. Dan ini banyakkan orang luar yang mempraktekkan ini ya. Yang mempraktekkan ini. Kemudian saya jelaskan dulu bahwa Wiser.me ini yang kita gunakan adalah free. Ya, free. Ada yang berbayar, ada yang free. Ya, tapi bagi saya free ini sudah cukup lumayan ya, karena contohnya sudah saya jelaskan seperti tadi. Sudah saya perlihatkan, itu free. Nah, tapi di sini ada versi trialnya, kalau mau dicoba silahkan. Bedanya dengan yang berbayar apa? Bedanya cuma nggak ada pembuatan kelas. Kalau yang berbayar premium itu ada yang namanya itu pembuatan kelas. Jadi ada kelas A, B, dan seterusnya. Pembuatan kelas. Nah, tapi itu semua bisa disiasati. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, bedanya hanya pembuatan kelas. Yang free tetap bisa melacak hasilnya. Ya, contohnya kayak tadi ya. Namanya siapa, hasilnya seperti ini, nilainya gini, kita kasih feedback. Itu bisa. Nah, itu free. Ya, bedanya hanya di pembuatan kelasnya saja. Oke, dan kita langsung aja cara membuatnya ya. Di sini ya, di Create Worksheet ini, cara membuatnya. Langsung Create Worksheet.
Dan menariknya lagi adalah di sini kita bisa memilih yang namanya itu tema. Nah, tema ini adalah yang membuat worksheet menjadi menarik. Ya, jadi nggak putihan saja, nggak putihan saja, nggak putihan saja. Nah, ini ya, ini ada beberapa desain tema, ada banyak nih, atas sampai bawah, tinggal dicari saja mana yang cocok ya. Dicari saja, misalkan pilih yang ini, Wiser.me ini, nah ini bisa ada banyak apa namanya pilihan ya. Atau yang ini juga bisa, nah, banyak ya. Misalkan ini, nah pilih ini. Oke, ini sudah ada, nanti gambarnya masuk. Nah ini adalah semacam kayak kepalanya, temanya. Baru kemudian kita tulis ini titelnya, judulnya. Misalkan ini ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini masih bisa kita edit nih tulisannya, maupun warnanya ya. Misalkan ini kita ganti hitam, nah biar kelihatan. Kemudian fontnya juga bisa kita ganti nih, ada di sebelah kiri nih. Nah, fontnya menarik-menarik nih. Jadi nggak membuat anak tertekan, stres gitu ya, karena di sini fontnya itu agak lucu-lucu ya, dan terutama menarik, sangat menarik sekali. Ini ada banyak sekali. Nah, bisa seperti ini. Ini judulnya sudah ya, ciri-ciri makhluk hidup misalkan. Ya judulnya. Kemudian ini sudah jadi judulnya ya, sama desainnya sudah jadi, pinggir-pinggirnya ini. Kemudian kita masuk ke mulai membuat yang namanya itu ini, apa namanya, kolom untuk soalnya. Nah, bisa juga kita awali dengan open question dulu. Ya, misalkan contoh yang punya saya tadi ya. Saya akan samakan contoh dengan punya saya tadi. Saya ulangi lagi ya. Nah, saya ulangi dulu. Jadi ini judul, halaman atasnya ya, judulnya apa, dan bagian bawah di sini kita bisa memilih mau aktivitas apa ini di sini. Apakah open question, essay, multiple choice, ya, pilihan ganda, blank, titik-titik, fill on image, matching, table, sorting, draw, dan banyak sekali di sini. Nah, ini nanti bisa dicoba semuanya, tapi nanti akan saya tunjukkan beberapa aja, karena banyak sekali ya. Nah, saya contohkan dari yang ini open question dulu, misalkan. Nah, sebelum ke pembelajaran saya ingin tanya dulu pendapat ya, misalkan ya. Menurut kamu apa yang dimaksud makhluk hidup? Oke. Nih, kita bisa ini di bold bisa ya kan, dimiringkan bisa. Ini untuk font size-nya. Nah, ini bisa. Kemudian ini warna font warna tulisannya. Ini emoticonnya. Nah, saya tambahkan emoticonnya ya. Nah, silakan. Oke. Pasti dicoba satu-satu aja. Dicoba satu-satu dan dicoba tampilannya, dites ya. Nah, biasanya seperti itu. Ini agak kecil-kecil ya. Oke, yang pasti dicoba dulu. Oke, kemudian kita bisa menambahkan gambar, ya, gambar makhluk hidup, gambar apa bebas. Ini untuk menambahkan link. Ya, kalau kita ada link, ini untuk apa ya? Ini untuk ininya ya. Apa namanya? Spasi paragrafnya. Ini untuk spesial karakter, misalkan rumus-rumus, equation dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini instruction, ini kalau ini opsional bentuknya, misalkan ada instruksi tambahan. Nah, berikan opini terbaikmu, misalkan seperti itu. Berikan opini terbaikmu. Nah, ini cuma instruksi tambahan ya, opsional. Ini bisa diberikan, bisa tidak. Kemudian bisa juga kita memberikan voice nih. Jadi soal dengan cara voice juga bisa. Nah, misalkan kita coba ya. Cukup mudah, kita klik aja gambar mic ini. Kemudian kita klik allow yang di sini, allow izinkan ya, jangan diblok ya. Blok itu berarti ditolak, izinkan untuk menggunakan mikrofon, klik. Nah, anak-anak, Bapak ingin tahu, menurut pendapatmu, makhluk hidup itu apa sih? Stop ya. Nah, bisa dilihat dulu. Nah, anak-anak, Bapak ingin tahu. Nah, kalau cocok di-upload, kalau nggak cocok di-cancel, diulang lagi. Seperti itu. Upload.
Nah, bisa contohkan ya. Nah, tapi nggak perlu semuanya, nggak apa-apa ya. Udah ada teks, udah ada ini, ditambah ini. Saya hanya mencontohkan saja. Ya. Kemudian di sini nanti student bisa menambahkan gambar, teks, audio. Nah, ini video untuk yang versi premium ya. Kemudian ini ada answer size-nya. Answer size itu maksudnya kotak jawabannya ini nanti 4 baris, 1 baris, atau 8 baris. Kalau kita lihat soalnya ini kan apresiasi makhluk hidup, nah, nggak mungkin jawabannya singkat ya. Dan nggak mungkin jawabannya panjang banget, berarti kita pakai yang medium. Kalau jawabannya cuma pendek, ya kita kasih kotaknya itu kecil semua, cuma 1 baris saja. Maksudnya seperti itu ya. Ini jika sudah kita klik dan selesai. Soal pertama sudah jadi ya. Nah, ini soal 1. Menurut kamu apa yang dimaksud makhluk hidup? Bisa juga kita set point value-nya ini ya. Set point value-nya adalah kita ngeset nilainya. Nah, misalkan ini maksimal nilainya berapa? Pendapat misalkan kita kasih 10 ya. Karena ini pendapat opini. Nah, nilainya ya. Nilai untuk rentang nilai untuk soal nomor 1 ini. Karena ini adalah essay, berarti nanti penilaiannya manual. Dari 0 sampai 10 nilainya berapa? Nah, seperti itu. Kemudian lanjut yang activity kedua. Misalkan kita coba yang ini, misalkan video. Ya, kita setelah meminta pendapat, kita ngasih materi nih, video. Enter video. Nah, di sini kan kita diminta untuk memasukkan YouTube link. Kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran di YouTube, silahkan dimasukkan aja linknya. Saya masukkan ya. Cari dulu. Jadi ini sangat menarik ya. Sambil kita memberikan pembelajaran juga di sini. Misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Cukup kita copy linknya aja, copy link address. Kemudian masukkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan langsung muncul di bawahnya. Oke ya, kemudian kita bisa ngasih instruksinya apa? Boleh pakai teks, boleh pakai audio, bebas ya. Nah, anak-anak simak videonya ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga memotong videonya di sini, custom section nih. Misalkan kita hanya butuh mereka melihat di bagian awalnya saja, misalkan detik ini sampai detik ini, bisa. Detik dari detik 7 sampai detik berapa bisa, bebas ya. Nah, ini untuk mengatur. Misalnya seperti itu. Kemudian kita klik dan. Nah, menarik ya. Itu adalah video. Jadi nggak ada nilainya ini, karena itu adalah activity dia untuk activity mereka untuk melihat video. Ini sudah. Kemudian kita lanjutkan activity berikutnya. Misalkan multiple choice. Nah, kita coba multiple choice ya. Nih. Misalkan setelah menyimak video tadi, kita kasih pertanyaan. Nah, setelah menyimak video tersebut, berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kecuali, misalkan ya, boleh kasih instruksi voice juga silakan ya. Kemudian ini adalah pilihan jawabannya. Ada 2 tipe, bentuknya kolom seperti ini atau bentuknya baris. Nah, seperti ini. Ya, kolom atau baris. Oke, kalau kolom ini mungkin cocok untuk jawabannya yang singkat-singkat ya. Nah, kalau baris ini agak panjang mungkin pilihan jawabannya. Kita tulis pilihannya misalkan bernafas, bergerak, berkembang biak. Untuk menambahkan pilihan jawaban ini add another answer. Kita klik, nah misalkan membesar. Nah, kemudian kita jangan lupa kita centang mana jawaban yang benar. Karena tadi kecuali berarti ini ya, ini kita centang. Nah, berarti kalau anak nggak jawab ini salah. Oke. Kemudian kita klik dan. Oke, sudah jadi. Ini soal yang ketiga ya. Kita set poinnya dulu nih. Nah, set poinnya misalkan nilainya 5.
Misalkan aja ya. Kemudian activity yang berikutnya, misalkan ini, fill on image, kita klik. Fill on image ini adalah untuk anak itu menjawab keterangan pada gambar. Nah, ini ada dua yang bisa dimasukkan dalam bentuk gambar JPG, PNG, atau dalam bentuk PDF. Ada dua pilihan ini ya. Saya masukkan yang gambar. Saya masukkan yang gambar, yang ini ya. Oke. Ya, loading ya, ditunggu dulu sejenak. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, ini sudah mulai muncul ya. Kita kasih soalnya dulu. Tuliskan nama kelompok hewan yang diberi tanda. Itu ya. Boleh kasih opsional, boleh. Kasih intrusi voice juga boleh, silakan. Kemudian view text. Tutup atau dibuka. Nah, open ya tentunya ya, supaya bisa melihat teksnya ya. Teks itu adalah ini. Misalkan ini ya, saya taruh di sini. Nah, ini kita tulis jawabannya. Kelinci termasuk mamalia. Oke, seperti itu. Jadi nanti akan muncul kayak teks, nanti anak mengisi. Kemudian yang ini amphibia. Terus yang ini Pisces. Yang ini Aves. Ini adalah jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Ini reptilia. Yang ini mamalia. Nah, itu ya. Jadi kalau anak menjawab tidak seperti tulisan ini berarti salah. Meskipun tulisannya kurang A misalkan seperti itu ya, tetap dianggap salah. Jadi diperhatikan kemungkinan-kemungkinan jawabannya juga perlu diperhatikan. Kemudian klik dan. Nah, sudah ya, kita kasih nilai nih. Misalkan, oh udah 6 betul ya, 6 ya, karena ini ada 6 soal. Nah, sip. Kemudian activity yang berikutnya kita coba matching nih, matching. Nah, matching ini berarti mencocokkan ya. Kita kasih soalnya dulu. Misalkan, pasangkan kelompok hewan. Berikut. Itu. Ya. Yang perlu Bapak ketahui ya, dalam pembuatan ini memang perlu sabar terkadang ya, karena ini jaringan. Oke, tapi jaringannya nggak begitu besar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu susah untuk menulis teks di sini, harusnya kan diklik sininya bisa nulis teks ya. Kalau nggak bisa, dipancing dulu dengan tekan bold-nya dulu aja. Kalau misalkan nanti nggak bisa menulis teks, gitu ya. Ditekan bold-nya ini baru nulis teks. Nah, karena sebelumnya saya pernah praktek agak susah untuk ngeklik teksnya. Jadi pancing dulu dengan klik bold-nya, baru nulis teks. Itu untuk menyiasatinya ya. Kemudian, nah ini adalah soalnya untuk mencocokkan. Misalkan ini jawabannya dulu ya. Nanti dari Weiser ini akan saat jadi soal akan acak. Nah, ini kita tulis jawabannya dulu. Misalkan sapi. Di sini mamalia. Oke. Nanti akan nambah sendiri bawahnya. Kita coba lagi di sini lebah. Di sini arthropoda. Tambah lagi di sini misalkan cacing. Neluda. Nah. Oke. Kemudian kita klik dan. Nah, sudah jadi ya untuk yang ini ya. Nah, ini. Nanti akan diacak. Nah, ini diacak seperti ini. Arthropoda seperti ini ya, diacak. Ini sudah jadi, set point value-nya 3. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau misalkan Pak, apakah bisa kalau pilihan jawabannya itu bentuknya gambar? Kalau bagi saya, menurut saya sih soal-soal tertentu ya, misalkan yang ini. Ya, multiple choice ini ya. Kalau multiple choice ini bisa teks, bisa gambar, pilihan jawabannya. Ya, ini bisa teks, bisa gambar. Jadi mungkin kebutuhan Bapak Ibu untuk anak kelas bawah yang belum bisa baca tulis ya, mungkin bisa diganti gambar nih. Nah, ya. Ini gambar. Jadi tanpa teks. Tapi terbatas hanya untuk aktivitas tertentu. Ya, aktivitas tertentu. Nah, bisa dicoba aja. Kalau ada option bentuk gambar gini berarti bisa dimasukkan gambar. Itu ya. Oke, itu informasi aja.
Kemudian saya lanjutkan lagi, misalkan activity table itu berarti kita membuat tabel ya. Sorting itu berarti pengelompokan, draw itu berarti menggambar. Kita coba yang ini aja. Kita coba yang ini. Ini adalah bentuk pengelompokan ya. Misalkan tadi, nah, coba kamu kelompokkan hewan berikut. Vertebrata atau avertebrata, seperti itu. Kemudian kita tulis di sini. Ini jawabannya ya. Vertebrata. Ini avertebrata. Nah, seperti itu misalnya. Baru ini adalah jawabannya. Misalkan sapi. Enter ya. Di enter supaya muncul yang berikutnya, item berikutnya. Misalkan buaya, enter. Misalkan ikan paus. Ini bisa lebih dari 3 ya. Ini saya hanya contohkan 3 saja. Ini kelompok avertebrata. Kita tulis di sini. Cacing, gurita, oke, siput. Nah, jika sudah, klik. Nah, kalau mau nambahkan grup lain silakan. Misalkan grup ketiga ya. Kalau ini saya hanya contohkan 2 grup. Misalkan bahwa Bapak Ibu ada grup ketiga, kelompok 3, tambahkan aja. Lebih dari 3, tambahkan aja. Nah, itu menarik ya. Ini sudah jadi. Nah, 3 kita kasih poinnya. Oh, 6. 6 boleh. Ini 3 bisa kita atur ya. Ini sudah otomatis 6. Diubah juga bisa. Sorting sudah, kita coba lagi ini ya, draw. Draw berarti nanti ada ini papan, kayak papan kanvasnya untuk menggambar ya. Misalkan kita kasih soal adalah seperti ini. Nah, coba kamu gambarkan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Misalkan seperti ini. Oke. Ya, nah nanti akan seperti ini bentuknya. Backgroundnya bisa kita ubah kalau kita ada background sendiri. Kalau yang disediakan ini adalah putih ya. Nah, misalkan kita ada kayak template background ya, silakan. Misalkan background gambar hewan. Jadi nanti soalnya coba kamu lingkari dengan spidol merah yang termasuk vertebrata dan kamu lingkari dengan spidol biru yang termasuk avertebrata. Misalkan seperti itu. Jadi kita kasih sini adalah background gambar hewan, macam-macam hewan. Jadi nanti mereka melingkari mana yang merah, mana yang biru. Seperti itu juga bisa. Ya, itu tergantung idenya Bapak Ibu, kebutuhannya ya. Sudah, image, draw, image itu menambahkan gambar, teks itu kita menambahkan mungkin kayak teks, instruksi atau mungkin informasi. Video tadi sudah, link ini kita masukkan link, misalkan link absen atau bebas link apapun ya. Embed itu kalau ada kode untuk disematkan. Nah, kita coba discussion. Nah, seperti ini ya. Discussion. Nah, ini discussion seperti ini. Nah, caranya kita mulai dulu di sini. Mulai dulu kita sebagai guru ya, misalkan, nah, sampai pembelajaran ini adakah pertanyaan? Coba kamu berikan pertanyaan ke Bapak. Nah, itu ya, untuk memancing mereka bertanya misalkan. Kita send. Udah ya, ini pertanyaan dari guru. Bisa diedit juga, kemudian kita udah. Oke, sudah ya. Kita coba yang terakhir. Ini bisa word puzzle. Silakan nanti coba sendiri aja. Saya langsung ke reflection aja ya. Word puzzle itu kayak tadi ya, mencari kata. Bisa dicoba sendiri. Ini adalah reflection. Jadi misalkan reflection itu bebas. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana kesan dengan pembelajaran ini? Apa pendapatmu? Apa namanya? Masukanmu tentang pelajaran ini? Bebas ya. Yang penting reflection question. Kita kasih pertanyaan misalkan, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tuliskan. Serta berikan pendapat
audio recording, kita minta jawaban audio ya. Nah, gimana kesan pembelajaran ini? Seperti itu ya. Oke, kita ini answer size-nya berarti karena ini banyak kita bisa kasih yang last 8 line. Kita klik dan selesai. Nah, ini sudah jadi ya. Kita klik save kalau sudah jadi. Itu. Kita klik save. Nah, sudah ya. Jika sudah jadi seperti ini, kita bisa meninjau dulu nih. Caranya bagaimana meninjau? Setelah kita klik save tadi ya, menyimpan, kita bisa mereview nih. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini contoh review tampilan siswa. Nah, ini listen to interaction. Nah, dengarkan soalnya. Kemudian nanti anak bisa menjawab di sini. Nah, anak-anak. Nah, soal saya tadi ya. Terus anak juga bisa menjawab melalui voice ini ya. Kemudian simak videonya. Ini pilihan ganda. Ini tuliskan nama hewan ya tadi ya saya sebutkan. Jadi dia harus menjawab ya. Kalau salah karakter aja salah ya. Ini pasangan kelompok hewan. Jadi memasangkan kayak gini. Nah, oke. Ini mencontohkan apa namanya? Mengkelompokkan ikan paus di mana? Ini buaya di mana dan seterusnya ya. Terus ini coret-coretan. Nah, oke. Jadi tergantung kebutuhannya, idenya apa untuk kanvas ini ya. Terus ini untuk discussion. Nah, apa yang kamu dapatkan? Nah, kasih tuliskan yang kamu dapatkan apa. Berikan pendapat kesan dengan audio dan ngasih ini pilihannya. Thumb down, thumb up atau ada yang mau ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Sip. Kemudian jika sudah review sudah lancar, kita assign to learner, kita berikan tugas ke siswa. Cara mendapatkan linknya mudah nih. Nah, karena by class ini hanya untuk yang premium, jadi abaikan yang by class ya, kita pakai yang via link aja. Nah, langsung saja kita create assignment. Nah, tapi ini ada instruksi dulu ya. Automatic feedback to student, kita berikan feedback ya. Kita kasih yes supaya bisa memberikan feedback. Kemudian publish your worksheet. Nah, ini harus publik ya. Kita publikkan, nggak bisa privat. Karena privat ini hanya untuk yang premium. Nah, tapi nggak masalah bagi saya ya. Dipublikkan aja. Kemudian untuk dapat linknya ini, create assignment. Nah, kita tulis dulu nama ininya apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Misalkan. Coba. Ya. Kemudian mendapatkan linknya, ini kalau untuk Google Classroom ya. Terhubung. Kalau ini untuk dapatkan linknya langsung aja ini link ini. Saya ulangi lagi ya, ini linknya. Kemudian kalau mau mengacak soalnya bisa ini shuffle question. Tapi karena punya saya dari urut dari pendapat dulu, video, jadi tidak saya shuffle ya. Kemudian kalau mau di delete ini. Kemudian ya ada batas waktunya, tapi ini untuk yang premium ya. Ini disediakan trial, kalau mau dicoba silahkan. Oke, linknya mudah, tinggal klik yang gambar rantai ini, kita copy linknya, selesai. Nah, itu ya. Kita coba sekali lagi ya, kita coba aja. Oke. Cluster. Kita coba sebagai siswa ya. Ya, ini sudah saya masukkan linknya. Oke, ini sudah langsung masuk karena tadi saya sudah login. Nanti caranya gampang, sebagai siswa hanya cukup klik sign Google aja, selesai. Tetap dihubungkan dengan email, nggak ada form apapun. Nanti akan langsung masuk ke soal. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, nanti nama itu akan muncul sesuai nama emailnya. Jadi disosialisasikan ke siswa untuk mengubah namanya. Nah, caranya ubah nama mudah ya. Kita klik yang gambar logo ini, kemudian gambar logo ini apa? Icon ini, klik, kemudian view profil. Jadi mengubah nama. Jadi supaya nama yang masuk di data kita itu muncul, bukan nama email ya, tapi nama siswa. Karena terkadang ada beberapa siswa itu nggak menggunakan email dengan namanya kan, bisa pakai email orang tuanya atau yang lainnya. Jadi bisa disosialisasikan seperti itu. Nah, kemudian ini ya, yang gambar setting ini, kemudian ini kita ubah namanya, misalkan Yain, inilah name-nya Adi.
Nah, cukup itu aja untuk merubahnya. Save. Untuk merubah nama ya. Nah, sudah selesai update, klik. Kemudian kembali lagi ke worksheet. Assignment ini ya. Tugas tadi. Itu. Ini ada dua ya, karena memang ada dua soal yang sudah diberikan tadi. Jadi Anda bisa melihat worksheet-nya apa saja di sini. Akan kelacak, ada terorganisir. Yang belum, statusnya ini yang belum ya, ini sudah dicentang, ini yang belum dikerjakan. Nah, jadi nanti ada status sudah dikerjakan belum. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk ini, silakan dipraktekkan. Semoga ini sekali lagi memberikan pengalaman yang berbeda untuk anak-anak, dan tentu saja yang namanya tools ini bisa membantu proses belajar mereka. Sambil kita melacak bagaimana kemajuan mereka proses belajar, kita bisa mengevaluasi dan bisa memperbaiki dari metode online teaching kita. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.